take the bomb 43 seconds to reach Hiroshima. At 0 minus 15 seconds, a warning tone sounds in the plane. In 10 seconds, the world will shake. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, mendengar kabar dari melalui radio BBC. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sehingga Indonesia sedang memiliki kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali, kawan. Akan berpendapat demikian, sobat. Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Tidak ingin ada campur tangan dalam proklamasi kemerdekaan. Siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau, Wis. Betul, kawan. Kekerasan bukan penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Sedangkan tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Regimen Wedioningrat sebagai mantan ketua BPU PKI terbang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Trauci. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya dari utusan pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal. Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan perjanjian Perdana Menteri Kuniaki Kaiso. Dengan cara apa Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi Indonesia. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus tetap menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baiklah, kalau begitu kami undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Lalu Soekarno, Hatta, dan Regimen Wedioningrat berpamitan dengan Marsekal Trauci.
Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Fakawati, tolong ambil minum. Baiklah. Ada maksud apa saudara-saudara sekalian datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah Bung, dan kami minta Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Kami atas golongan muda tidak setuju jika PPKI menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Kalau begitu kami pamit ya, Bung. Ya, silakan. Oh, ya silakan duduk. Ada maksud apa lagi kalian datang kemari? Sekarang Bung, sekarang. Malam ini juga kita kabarkan revolusi. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri mengakhiri Karno. Ini batang leherku. Seret saya ke pojok sana dan potonglah batang leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu hingga esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah bersiap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu sehingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan itu kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakan baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang saya mohon waktu sejenak untuk berunding karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Soekarno, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingan kepada golongan muda.
Usul dari golongan muda tetap tidak bisa kami terima, karena kurang perhitungan dan akan banyak memakan korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Kalau begitu, kami pulang dulu. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20 waktu Indonesia, golongan muda Republik Jenang mengadakan rapat di gedung lembaga Baktiologi di Kejaksaan Timur. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bung Karno dan Bung Hatta tetap berisi keras tidak menyetujui hal yang kita sampaikan kemarin, dan memungkinkan sampai sekarang pun mereka belum percaya berita yang kita sampaikan kepada mereka. Tapi yang saya bingungkan adalah kemana kita akan bawa pergi. Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgi. Bagaimana kita bawa mereka ke Rengas Dengklok saja? Di sana adalah tempat perusahaan peta dan keamanan pasti terjamin. Bung Karno, Ada apa? hari ini kita kami ke Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Anda dari pengaruh Jepang. Oh yaudah, kalau begitu saya siap-siap dulu. Bung Hatta, Iya, ada apa? mari ikut kami. Mana? Ke Rengas Dengklok. Kenapa harus saya? Ikut ke Rengas Dengklok karena ingin menjauhkan Anda dari pengaruh Jepang. Bung Karno sudah duluan ke sana, menuju ke sana. Baiklah, saya siap-siap dulu. Kenapa Anda harus bersikeras Bung kalau proklamasi disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu supaya rakyat tidak menjadi korban. Kami golongan muda dan tentara peta senantiasa di belakang Anda apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Baiklah, kalau itu kemauan kalian, kami akan merumuskan proklamasi setelah kami balik ke Jakarta. Pada siang hari terjadi perdebatan panas antara Soekarno-Hatta dan golongan muda. Ini berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Itu diambil pada tanggal 17. Mengapa tidak sekarang saja atau diambil pada tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama, kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi. Jumat yang berbahagia. Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu,
Ahmad Subarjo yang berada di Jakarta mengetahui keberadaan Soekarno serta Hatta dan berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh itu dikembalikan ke Jakarta. Sudahlah, kalian tidak usah memasingkan Soekarno-Hatta lagi. Memang kenapa? Kalian tidak adil dengan cara memasingkan mereka seperti itu. Kami juga mencoba untuk menginginkan Soekarno dan Hatta untuk memproklamasi kemerdekaan, tapi mereka bersikeras menolaknya. Saya akan membantu kalian untuk meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau begitu, mereka ada di Rengas Dengklok. Lalu mereka pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno serta Hatta. Sesampainya di Jakarta, Soekarno, Hatta, dan Laksamana Maida menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kenapa kalian datang kemari? Kami datang kemari untuk menemui Maijen Nishimura untuk membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau begitu, mari ikut saya. Kami ingin membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Apakah kemerdekaan Indonesia akan terlaksana seperti janji kalian? 是蔡元兰，我的家人是。 Sosial itu baik untuk Indonesia. Buat cara. Kalian ketahui, kami sudah kalah terhadap sekutu, dan sekarang kami tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Kalau begitu kalian sudah mengingkari janji kalian? 9年，9天，9海，无所谓。Tenang saja, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Begitu ini sudah tidak jelas lagi. Mari kita pergi. Pakai rumahku saja, keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruangan mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serambi depan. Terima kasih. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai penyelesaian kekuasaan dan lain-lain diselesaikan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hari 17 bulan 8 tahun 45. Tunggu, sepertinya ada yang mencanggah. Baiklah, kami akan memperbaikinya. Soekarno menulis Melik untuk mengetik teks. Saya Melik, bisakah kamu ketikkan surat ini? Baik, Bu. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan Teksnya. Oh iya, terima kasih. Sama, Bu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Ya, saya setuju. Lalu siapa yang akan menandatanganinya?
Bagaimana kalau kita semua di sini yang menandatangani teks tersebut? Saya tidak setuju, karena akan terlihat kotor jika banyak tantangan. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani teks proklamasi tersebut? Setuju! Naskah sudah selesai. Lalu, gimana kita akan membacakan teks proklamasi tersebut? Menurut saya, bagaimana kalau kita bacakan teks proklamasi tersebut di lapangan Ikada saja? Saya tidak setuju, karena di sana banyak sekali negara Jepang dengan keamanannya tinggi. Kalau begitu, bagaimana jika di rumah saya saja membacakan teks proklamasi tersebut? Ya, kami setuju. Oke lah, kalau begitu kalian balik ke rumah masing-masing dan beristirahat. Besok pagi kita akan membacakan teks proklamasi tersebut. Nggak bisa kayak gitu. Terima kasih Laksana Maeda. Kalau begitu kami pamit dulu. Sama-sama, silakan. Fatmawati, bisakah kamu menjahit bendera untuk acara proklamasi besok? Baiklah, tapi di sini hanya ada benang merah. Ya udah, besok saya akan carikan benang kain putih. Baik, saya akan menjahitnya. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri Jawari, putri yang berjasa. Tapi hari itu semakin siang. Saya tidak bisa membacakan proklamasi tanpa Bung Hatta. Kalian tetap memaksa dan bacakanlah proklamasinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah berstatus mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita juga. Di dalam zaman Jepang
untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti di dalam diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita. Di dalam tangan kita sendiri, hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadukan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu sekata-kata berpendapat bahwa sekaranglah saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Tunggu sebentar. Dan dia menunjukkan teks proklamasi tersebut. Itu teksnya. Oh, baik, terima kasih. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! 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 Sebagai tanda kemerdekaan kita, mari kita kibarkan sangsaka merah putih. Tunggu. Ke depan, jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Laksanakan. Orang itu loh, hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan langkah tegap maju. Jalan. Indonesia
menjadi bangsa Indonesia. Karena kita sudah terbebas dari penjajah. Kita sudah berhasil mengucapkan proklamasi Indonesia. Kita sudah berhasil melaksanakan proklamasi Indonesia. Kita harus bangga kepada pejuang-pejuang kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka.